Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Bambang Kusuma SPDMSI yang saya hormati, Bapak Ibu Waka beserta Bapak Ibu guru serta wali murid yang kami banggakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di sini dalam rangka kita diskusi untuk mengidentifikasi aset atau potensi sekolah yang ada di sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Pagar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan diskusi tugas dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Malang yang intinya adalah untuk mengidentifikasi aset atau potensi yang ada di sekolah kita yang kemudian bisa nanti diimplementasikan dalam menyusun EDS di tahun yang akan datang. Nah, nanti ada 2 sesi di sini. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan aset-aset apa saja yang akan kita unggah, yang akan kita identifikasi di sekolah. Kemudian sesi yang kedua adalah diskusi di mana saya di sini meminta saran dukungan apa saja yang perlu kita identifikasi dari modal-modal yang ada di sekolah kita untuk pembelajaran anak-anak ke depan yang lebih baik. Nah, di sini saya berikan materinya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di SMP Negeri 1 Pagar. Nah, maksudnya dari pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sini adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran di sini bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi juga pembelajaran di dalam kelas. Ini mampu mengelola sumber daya yang bisa merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai kekuatan atau potensi sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang telah dilantarkan oleh filosofi KHD. Dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki sekolah akan mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang sudah direncanakan bersama. Nah, di sini aset-aset sekolah yang ada di sekolah kita, sekolah itu juga merupakan ekosistem yang terdiri dari faktor biotik. Faktor biotik yang ada di ekosistem sekolah diantaranya adalah ada murid, ada kepala sekolah di sini, tentunya ada guru, staf atau tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua atau wali murid dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, selain itu ada faktor-faktor biotik tersebut, ada juga faktor-faktor abiotik yang sangat berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran yang diantaranya adalah faktor keuangan, sarana prasarana maupun faktor abiotik lainnya. Nah, faktor abiotik sama faktor biotik ini saling keterkaitan dalam mendukung pembelajaran yang ada di sekolah kita. Nah, di sini disebutkan ada 7 modal utama aset sekolah. Sebuah komunitas itu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pembelajaran lebih berkualitas sesuai dengan visi dan misi sekolah yang sudah disepakati bersama. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu cenderung ke aset yang berbasis masalah atau kekurangan. Ketika sekolah akan mengadakan suatu program atau kegiatan, biasanya banyak berpikiran, wah kita kurang dana, nah sehingga mencari sponsor kemana-mana. Nah, itu berarti sekolah masih berbasis pada kekurangan atau masalah. Nah, di sini kita sebagai pemimpin atau guru dalam pembelajaran itu perlu mengoptimalkan aset-aset sekolah yang ada. Ada 7 modal utama dalam aset sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial yang kedua, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, kelima modal fisik, keenam modal lingkungan alam, dan ketujuh adalah modal finansial. Nah, saya jelaskan di sini sedikit tentang modal manusia. Modal manusia di sini adalah sumber daya manusia yang berkualitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Di antaranya adalah guru,
sumber daya yang ada di sekolah kita, nanti yang bisa mendukung pembelajaran kita nanti apa saja. Dimulai dari tenaga pendidikan di sekolah kita, dari Bapak Ibu guru, kemudian dari staf TU, karyawan, penjaga sekolah, kemudian orang tua, bahkan lingkungan masyarakat sekitar yang bisa mendukung kualitas pembelajaran di sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah modal sosial, di mana sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat ini. Nah, ini juga dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya dengan adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Jadi perlu ada modal sosial dalam sekolah itu untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga ada modal politik. Modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Jadi dengan adanya kemitraan di bidang politik, misalnya dari sekolah kita dekat dengan tokoh-tokoh politik di masyarakat, itu kita bisa mendukung pembelajaran yang ada di sekolah, yang intinya untuk peningkatan kualitas pembelajaran atau penentu kebijakan yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah modal agama dan budaya. Karena agama merupakan suatu sistem perilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan. Jadi intinya, ketika ada tokoh-tokoh agama di sekitar lingkungan masyarakat, itu nanti kita petakan apakah bisa mendukung pembelajaran yang ada di sekolah kita. Selain modal agama, kita juga ada modal budaya, di mana kebudayaan itu merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud, kemudian seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Ada juga keadaan yang konkret, hasil cipta dan karya seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah. Jadi dengan adanya budaya-budaya yang ada di sekitar kita, nanti kita petakan juga apa saja yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah ini. Kemudian yang kelima ada modal fisik. Nah, modal fisik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Nah, kita melihat dari bangunan yang ada di sekolah kita itu cenderung lengkap. Nah, itu juga bisa mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, transportasi, dan lain-lain. Itu juga sebagai modal utama dalam fisik. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan atau alam, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai keekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Jadi di lingkungan sekolah kita bisa terdiri dari bumi, dari udara yang bersih. Sekolah kita dekat dengan laut, dekat pantai, ada danau, ada tumbuhan ada hewan, ada hutan yang ada di sekolah kita. Kita bisa digunakan untuk pendukung pembelajaran. Kemudian tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk beternak. Nah, di daerah kita juga seperti apa lingkungan fisiknya? Apakah dekat dengan pertanian yang menghasilkan palawija atau apapun, nanti bisa
bisa terkoneksi dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah 7 modal finansial, di mana dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Contoh modal finansial adalah termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Seperti di SMP yang lain itu ada modal finansial. Modal finansial itu diantaranya ada sekolah yang contohnya itu memiliki lahan yang biasanya tiap tahun itu disewakan. Nah, itu adalah contoh salah satu modal finansial yang digunakan dari hasil dari persewaan tadi digunakan untuk perkembangan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, bagaimana di sekolah kita? Saya di sini meminta pendapat dan saran dari Bapak Ibu semuanya untuk memetakan aset-aset sekolah yang ada yang nantinya akan digunakan, kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk pembelajaran yang berkualitas. Mungkin itu Bapak Ibu dari materi ini. Sesi yang kedua adalah saran, masukan dari Bapak Ibu, aset-aset apa saja yang ada di sekolah kita. Kemudian nanti kita akan petakan dan nanti selanjutnya akan diimplementasikan dalam EDS tahun pelajaran selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu waktu presentasi kami. Mohon masukan dari Bapak Ibu atas Bapak Ibu bisa memberikan masukan satu aset saja dari 7 modal tadi yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah, mungkin dengan kolaborasi dengan lembaga lain yang ada di sekitar kita. Oke, Bapak Sudiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ini mendengarkan apa yang telah disampaikan tadi. Ini saya akan masukan berkaitan dengan yang 7 modal tadi. Pertama, yang di lingkungan masyarakat sosial dan lingkungan alam. Di sekitar kita ada masyarakat yang budidaya jamur. Itu kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita, itu di IPAM kita sehingga bisa diajak ke sana supaya tahu persis bagaimana cara budidaya berkaitan dengan pelajaran IPA jamur berkaitan dengan kewirausahaan. Kewirausahaan. Itu kan bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran, peningkatan kualitas anak-anak khususnya berkaitan dengan kewirausahaan. Iya. Sementara itu. Oke, terima kasih Pak. Itu masukan yang sangat berarti sekali bagi sekolah juga, karena lingkungan sekitar kita ada budidaya jamur ya Pak ya, di daerah Pandarejo ya Pak ya. Nah itu kita bisa digunakan untuk pengamatan langsung anak-anak sumbernya ketika pembelajaran IPA ataupun sekolah kita kan juga Insisan Adiwiyata ya Pak. Juga punya tanah yang nganggur itu bisa budaya dari situ nanti. Oke, jadi nanti kita masukkan ke modal sosial ya Pak ya, karena networking dengan masyarakat sekitar. Oke Pak, ini masukan sekali buat kami budidaya jamur dari modal sosial yang akan dimanfaatkan untuk bisa sebagai narasumber. Jadi pengusahanya kita undang ke sini sebagai narasumber bagaimana cara mengelola budidaya jamur, ataupun anak-anak pada saat pembelajaran kita bawa ke sana untuk pengamatan secara langsung kepada sumbernya. Oke. Terima kasih Bapak Sudiarto atas masukannya. Satu masukan untuk modal sosial. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu modal-modal aset yang lain yang bisa mendukung pembelajaran di sekolah. Titik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang dipaparkan oleh Budia, jadi ada modal yang bisa
contoh untuk siswanya aja sudah hampir 700 lebih. Kemudian Bapak Ibu guru itu mulai dari kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru juga sampai menjaga kebersihan itu lebih ada 50. Itu juga salah satu modal yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar. Contoh Bapak Ibu guru saat ini juga sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Dan ini mungkin bisa kita lagi seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah. Ada jam-jam pelajaran kita juga diberitahu dulu. Kemudian juga bagian kebersihan juga demikian juga mendukung terjadinya proses belajar mengajar kalau bisa menciptakan lingkungan yang indah. Jadi ini juga mendukung saya kira. Kenapa di sekolah kita nyaman, bersih, apalagi kita sebagai sekolah pilihan. Kemudian juga seperti yang disampaikan Pak Diarso tentang modal sosial, sosial di lingkungan kita selain jamur banyak bisa di industri kecil apa ya. Lalu produksi udang dulu ya, produksi tahu ya. ciri khas dari warga Sumatera adalah tahu yang rasanya luar biasa enak. Tetap tahu juga suka. Ini juga bisa nanti dikembangkan di sekitar. Juga ada pupuk nilai ya maksud ya. Nilai ini juga ciri khas di Sumatera Kulon, dan ini juga menurut saya itu hal baiknya juga di anak-anak dikenalkan, diperkenalkan bagaimana prosesnya ini. Jadi juga itu dengan berkaitan dengan mata pelajaran IPS ya. Saya kira itu ya, jadi sudah menyangkut semua. Terus ini terima kasih. Terima kasih Bu Titi, tadi sudah disampaikan modal, termasuk modal sosial juga. Selain tadi budidaya jamur, di masyarakat kita banyak yang industri kecil kerupuk sama tahu ya Bu ya. Nah itu juga bisa dijadikan sumber pembelajaran bagi anak-anak, bisa memanggil sebagai narasumber atau kita mengajar secara langsung. Bisa dipakai untuk kegiatan P5 itu ya, proyek Pancasila ini. Nah kemudian kalau dari tenaga kependidikannya Bu ya, kalau dilihat dari tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita itu kira-kira usianya berapa Bu yang bisa? Kalau misalnya usia kependidikan kita itu banyak yang produktif, tentunya lebih semangat, lebih ahli IT juga ya Bu, itu juga bisa mendukung pembelajaran gitu ya. Jadi dari sekolah kita, dari guru-guru itu yang sudah bersertifikasi atau yang sudah PNS itu juga lebih banyak ya Bu ya. Dari kita 30, dari 40 tenaga kerja guru itu yang 30 PNS dan P3K. Nah itu juga potensi sekali, guru-guru muda, potensi, kemudian juga ahli IT juga, itu juga meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih Bu Titi, itu masukan yang sangat besar sekali untuk saya petakan nanti. Mungkin dari sarana-prasarana Pak Endra yang ada di sekolah kita apa saja? Sarana yang kelihatannya masih kurang itu tentang pengolahan limbah. Satu, lokasinya juga kepes. Perlu ada penanganan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, untuk pembuangan, saluran pembuangan itu juga ada. Jadi banyak sekali jalur yang tertutup berlumpur
suatu instansi biasanya harus punya jalan masuk dan jalan keluar. Sementara masih proses gitu ya. Iya. Dan bisa tetap terlaksana. Untuk alat apa? Lapangan kita sudah tersedia ya Pak ya. Lapangan apa saja Pak ya? Lapangan voli ada, bulu tangkis dan basket. Lompat meja, bulu tangkis dan lompat jauh juga ada. Oke, itu kita sudah punya aset banyak sekali Pak ini untuk mendukung. Iya. Memberdayakan aset yang ada di sekolah kita tingkatkan untuk kegiatan ekstra ya Pak ya. Oke, jadi kita sudah punya lapangan voli, basket, bulu tangkis, kemudian tenis meja, kemudian kita juga di sekolah kita ada lapangan sepak bola ya Pak, sudah sangat mendukung sekali untuk ekstrakurikuler. Kalau lab IPA, lab komputer apa sudah lengkap semua Pak? Kita ada, biasanya, tapi ada beberapa yang perlu penanganan khusus lah. Iya. Karena untuk perangkat elektronik itu nggak bisa sekali Harus ada. selamanya nggak bisa. Iya, memang perlu perawatan dan karena memang alat elektronik itu kalau nggak digunakan terus nanti gampang rusak ya, maka perlu ada khusus lah, teknis. perawatan dan harus digunakan terus menerus supaya lebih bermanfaat dan lebih tahan lama seperti itu ya Pak ya. Oke. Itu dari sarana prasarana yang sudah ada di sekolah kita, ternyata banyak sekali aset-aset yang kita miliki Pak. Kita manfaatkan, kita optimalkan aset yang ada tanpa kita berbasis pada aset kekurangan. Kita kurang ini, ya itu nanti nggak selesai-selesai. Nah, kita memanfaatkan yang ada dari lab yang sekian luasnya ini, perpustakaan, kemudian kantin sehat, ini juga mendukung sekali dalam pembelajaran. Baik, nanti anak-anak itu tidak hanya belajar di dalam kelas, mau bisa belajar di kantin juga. Oke, terima kasih Pak Endro atas masukannya. Mungkin dari Pak. Terima kasih. Saya langsung saja bertanya bahwa kegiatan pembelajaran itu tidak hanya dalam lingkungan kelas di master. Jadi banyak ilmu pengetahuan atau teknologi dan pengalaman itu bisa kita dapatkan bukan bersama siswa itu yang juga di luar, artinya indoor dan outdoornya juga bisa dimanfaatkan. Karena saya angkat bahwa saya menginginkan kita ini punya tetangga dekat dengan sekolah ini seperti Puskitkat Purboyo Mangir itu kita selama ini belum memanfaatkan. Ini kalau kita manfaatkan dengan baik, maka nanti akan ada muncul kepemimpinan, kemudian kebangsaan, mencintai persatuan dan kesatuan, kedisiplinan. Ini salah satu faktor yang bisa kita manfaatkan. Kenapa kita tidak bisa melakukan sana? Ini harus cari solusinya sehingga nanti bisa kita sambung dari komunikasi, kita punya MOU-nya, bagaimana anak bisa belajar bersama, hingga bisa dilatih dengan kegiatan semi militer walaupun dengan militer ya, itu nanti banyak manfaatnya. Saya yakin nanti ada muncul disiplin anak-anak, pemimpin anak-anak yang handal, mencintai alam juga, karena memang Puskitkat Purboyo ini secara tradisinya berada di tengah hutan dan ini bisa dimanfaatkan, kita menjadi kerjasama dengan mereka dengan lembaga tersebut. Nanti anak bawa ke sana atau sekali waktu dari timnya Puskitkat kita undang ke sekolah, itu bisa saling kerjasama dan insya Allah ini sebagai bahan pembelajaran. Nanti pembelajaran bisa diadakan outdoor ke sana, bisa alamnya kenal, hutannya, pertaniannya, kemudian jiwa kepemimpinannya, jiwa disiplinnya, karena mendapatkan ilmu yang nanti bisa digunakan untuk pengalaman hidup yang Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, kita punya tetangga kita ya Pak ya, dari Purboyo itu sangat potensi sekali untuk pembelajaran anak-anak, kegiatan outbound maupun outdoor ya Pak ya. Kalau bisa siswa, Bapak Ibu guru juga bisa ya Pak ya untuk melakukan outbound ke sana untuk menjalin dinamika kelompok antara kerjasama
Coba ya. Pusdiklat itu tadi. Tambah yang jauh sana. Malah yang dari sekolah jauh yang ke sini ya Pak ya. Makan. Nah jadi ini untuk perkembangan pendidikan di SMP kita selanjutnya nanti kita agendakan untuk kegiatan outbound ataupun outdoor, pembelajaran outdoor anak-anak maupun bapak ibu guru. Nah, bagaimana kalau hubungan sosial alumni? Apakah juga berperan sekali Pak untuk sekolah kita? Misalnya dari pembangunan yang ada di sekolah kita itu juga termasuk finansial juga untuk kita. Apakah ada kolaborasi Ibu dari Ibu Mas? Ya. Selama ini kita mengerti bahwa alumni juga merupakan aset yang luar biasa. Iya. Satu contoh pada hari ini atau pada tahun ini kita kan ada kegiatan yaitu membangun musola. Kemudian sudah ada musola, cuma ini beda hak, lebih besar, lebih bagus lagi. Jadi juga tidak perlu ingat bahwa peran alumni itu sangat besar. Jadi dan kebetulan dari Bapak Ibu Guru sendiri kan banyak yang alumni sini Iya. sehingga bisa menjalin komunikasi dan alhamdulillah jadi banyak terima bantuan dari alumni. Ya. Mungkin juga dari keluarga dari Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu sendiri yang Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata aset kita sudah banyak sekali dari 7 modal tadi, mulai dari fisik, kondisi alam, lingkungan, kemudian politik juga, finansial juga dari para alumni, Bapak Ibu guru maupun alumni siswa yang mendukung pembangunan di sekolah kita. Mungkin itu saja pertemuan hari ini Bapak Ibu. Saya mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Akan kita tindak lanjuti dari pemetaan hari ini untuk menyusun EDS atau program kegiatan belajar yang lebih baik di tahun berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.